Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang bertemakan kitchen furniture yang beranggotakan Arvin Khairul, Lailatul Fitria, Muhammad Elang, Muhammad Khairuddin, Hamidah Ici, dan Husnul Alifah. Yang pertama, Key Partners. Partners adalah pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjalankan key activity. Hal ini bertujuan untuk mengoptimasi operasi dan risiko bisnis. Salah satu contoh key partner adalah supplier. Blok key partner dalam bisnis model kanvas menggambarkan rantai supplier dan partner yang membuat model bisnis Anda berjalan. Key partner seringkali menyediakan kemampuan, produk, atau layanan yang tidak dapat atau tidak diinginkan sendiri oleh perusahaan. Contoh yang paling terkenal dari key partner yaitu perusahaan Apple dan iPad. Tanpa label rekaman yang menyediakan musik sebagai konten, iPad dan iTunes hanya akan menjadi produk hardware atau software pemutar musik. Para mitranya menjadikan iPad dan iTunes menjadi raksasa penyedia konten musik saat ini, yang sekaligus menyediakan hardware dan software. Yang kedua, konstruktur. Ini pengertian dari cost struktur. Cost struktur akan mengacu pada beberapa jenis biaya yang sudah dikeluarkan oleh suatu perusahaan, yang mana umumnya mencakup biaya tetap dan juga biaya variabel. Sederhananya, biaya variabel adalah biaya yang mengalami perubahan seiring dengan berjalannya produksi. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang bergerak cepat secara konstan dan tidak mengalami perubahan serta tidak ada hubungan dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Beberapa contoh dari elemen cost struktur adalah sebagai berikut. Cost struktur pelanggan. Yang pertama yaitu biaya tetap merupakan biaya tambahan administrasi kepada layanan pelanggan dan klaim garansi. Yang kedua biaya variabel pelanggan adalah suatu biaya atas barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan dan kredit yang diterima. Yang terakhir yaitu cost struktur produk. Biaya tetap cost struktur produk terbagi menjadi tenaga kerja langsung dan juga overhead pabrik. Cost struktur produk biaya variabel diklasifikasikan sebagai bahan langsung, perlengkapan produksi, komisi, dan upah perumahan. Yang ketiga yaitu penjelasan customer relationship. Nah, kali ini saya akan melanjutkan mengenai customer relationship dan kayak aktivitas. Ini merupakan dari sebuah, kalau untuk customer relationship ini itu merupakan strategi pemasaran terbaik di dalam mempertahankan sebuah produk. Jadi mempertahankan sebuah klien, produk, konsumen ataupun pelanggan dengan cara mengelolanya agar barang tersebut itu bisa laku dengan jual yang semestinya. Ibarat kita menjual sebuah produk itu harus memiliki customer relationship. Maksudnya adalah kita itu harus memiliki pelanggan ataupun konsumen serta memiliki klien-klien adalah untuk mempertahankan sebuah produk dari kita itu supaya ada pembelinya. Jadi kalau kita usaha apapun itu harus bekerja sama dengan klien, konsumen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang key activities. Nah, selanjutnya yaitu untuk kayak aktivitas. Kayak aktivitas ini merupakan sebuah produk, kata kunci dari sebuah produk. Bagaimana sebuah produk itu bisa menghasilkan produk yang maksimal baik dan bagaimana sebuah produk itu menghasilkan karakter ataupun biar dari pelanggan ataupun konsumen, bisa juga dari pembeli ataupun juga dari pembisnis itu bisa menyukai barang tersebut. Jadi kalau meskipun barang itu kelihatan sederhana tapi di dalamnya itu sangat baik, itu merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam sebuah usaha perbisnisan. Teman-teman. Selanjutnya yaitu revenue streams. Revenue stream atau juga bisa disebut dengan arus pendapatan adalah sebagai sumber dari mana bisnis mendapatkan uang dari penjualan barang atau penyediaan jasa.
Jenis pendapatan yang dicatat bisnis di akunnya bergantung pada jenis aktivitas yang dilakukan oleh bisnis. Secara umum, akun pendapatan bisnis retail lebih beragam dibandingkan dengan bisnis yang menyediakan layanan. Di sini bisnis diperhitungkan semua aktivitas berbeda yang dilakukannya di pasar untuk menghasilkan pendapatan. Sekian pengertian dari revenue stream study. Key research dan channels. Key research dan channel. Key research adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Di dalam key research ini terdapat lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, alat-alat masak yang pas, serta memiliki kualitas bahan yang terpercaya. Sedangkan channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Jadi dalam kitchen furniture ini kami menyampaikan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WA. Dari sinilah konsumen dapat mengerti kualitas bahan dari alat-alat kami dan konsumen mudah mengerti dan apa saja yang kami sediakan. Selanjutnya, customer segment. Pengertian customer service. Customer service merupakan proses pengelompokan pelanggan berdasarkan kebutuhan, sehingga memperoleh hasil memahami pelanggan. Kriteria pengelompokan pengalaman ini memberikan pengalaman apa yang dibutuhkan pelanggan, apakah sesuai dengan produk tersebut. Setelah dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, maka pengusaha bisa mengetahui target atau sasaran pemasaran produk atau jasa ke masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif. Dengan pengelompokan tersebut, penjualan bisa meningkatkan dan semakin lancar. Dan yang terakhir yaitu value proposition. Ya, Hamidah Iji. Volume proposition adalah berasal dari dua kata, nilai dan sampaikan kepada pelanggan. Bahwa inti adalah kata nilai atau volume yang bersering kita bicarakan sampai saat itu. Inilah yang suka digunakan bermaksud untuk meningkas apa yang telah dibangun bisnis yang akan memenuhi atau memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dan itulah mengapa banyak orang mungkin hanya menyimpulkan arti dari proposisi nilai sebagai menggunakan alasan utama mengapa pelanggan ingin memberi atau menginginkan produk kami. Alat dapur adalah alat yang umum digunakan untuk kegiatan masak, memasak, penyajian masakan dan makanan serta perlengkapan makanan dan minuman. Cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.